Cobain Tom and Jerry cheesecake sama bakso samrat yang viral. Halo guys semuanya. Karena kemarin gue ke bakso Solo Samrat belum cobain pisang ijonya, ini gue cobain guys. Akhirnya kedapetan juga soalnya kemarin tuh habis. Udah muter-muter dapet juga ini pisang ijo. Dan gitu 35.000 ya guys ya. Enak banget loh, apalagi si bubur sumsumnya ini dia tuh lembut banget. Apalagi si pisang ijonya, pisangnya manis gak sepet. Terus gue suka banget sama kulitnya lapisan si ijonya ini. Dia tuh lembut kayak makan crepes gitu loh. Tapi gak ada rasanya si lapisannya. Dia bisa gue rating 9,5/10. Terus gue juga cobain bakso uratnya karena kemarin tuh gue udah coba bakso kejunya guys. Ini harganya tuh 40.000. Gue cobain juga kue tiaunya. Tambahin sambal sama caos biar tambah enak guys. Kue tiaunya best juga sih. Dia tuh kenyal ya teksturnya. Dan menurut gue kuah bakso Solo Samrat tuh unik, otentik banget. Kuahnya tuh yang medok, rempah-rempahnya kuat banget ya. Dan kaldunya juga strong banget rasanya. Ini enak banget guys. Apalagi makannya sama pangsit gorengnya. Boh, enak guys. Uratnya best juga. Overall gue lebih suka bakso uratnya dibandingkan bakso kejunya. Maaf banget nih. Bakso Solo Samrat yang urat gue rating 9/10. Hari ini gue mau cobain Tom and Jerry cheesecake. Yes. Kemarin tuh gue ngeliat Kak Tasya makan Tom and Jerry cheesecake kayak begini guys. Lucu banget deh guys bentuk cheesecake-nya. Ini gue udah beli kayak si punyanya Kak Tasya tadi. Namanya tuh My Treats. Kita buka. Satunya ini sekitar 40 ribuan ya guys. Wow, yang satu hancur. Gue tuh beli 3 Tom and Jerry cheesecake tapi yang satunya hancur. Wah piye iki, akhirnya gue pindahin ke piring. Oke, gue mau cobain dulu yang pertama. Dan ternyata isian yang pertama ini tuh rasa mangga. Isiannya tuh ada saus mangganya gitu loh guys. Nah yang pinggirannya ini tuh yang warna kuningnya itu dia rasa coklat putih. Terus isiannya tuh ada cheesecake-nya. Cheesecake-nya tuh smooth, moist, enak banget. Dan menurut gue ini manisnya juga pas gitu loh. Gue juga cobain yang blueberry sama yang strawberry-nya yang hancur ini. Sedih banget. Dari ketiga varian ini gue lebih suka yang mangga guys. Enak banget. Tom and Jerry cheesecake-nya gue rating 9,5/10. Oke guys, makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja gue makan makanan-makanan yang berseliweran di FYP TikTok. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau coba makanan manis punyanya mamanya Kamari. Terus juga ada yang makanan pedes juga. Oke, ini gue udah beli cuis punyanya mamanya Kamari, Kak Jennifer Kope. Nah ini gue beli ada yang varian barunya juga guys. Cuis salted caramel brownie. Ini gue beli harga 58.000 di toko Oyen. Terus juga ada cuis matcha cookie 37.000. Terus gue juga beli cuis lotus cookie harga 32.000. Terus gue juga beli cilok premium isi daging. Ini pernah keluar di FYP gue. Ainai makan ini. Ini gue microwave bentar dulu di deep frost biar gak terlalu beku ciloknya. Abis itu gue kukus. Ini tuh isinya daging cincang katanya. Nah ini udah jadi guys cookies gua. Langsung aja kita keluarin satu persatu. Oh ya guys, ngomong-ngomong banyak banget yang komen dan nanyain ke gua, Kak kok mukbang terus? Jangan lupa jaga badannya ya. Jaga kesehatannya Kak. Tenang aja guys, gue punya rahasianya nih guys. Gue tuh emang suka banget ya buat konten mukbang, tapi gue tetap bisa jaga kesehatan karena Cici selalu ngebantu gua buat jaga badan dan jaga kesehatan juga. Nah Cici ini tuh bisa buat diet plan. Nih gue langsung minta buatin menu diet plan untuk 5 hari ke depan. Langsung dibalas sama Cici, nggak dianggurin chat gua. Jadi Cici itu aplikasi AI gratis yang bisa ngebantu kita tuh nyelesain semua masalah kita. Gue tuh sering nanya ke Cici makanan apa aja yang cocok buat kalori harian. Pokoknya semua serba ada di Cici. Nah kita tuh bisa nanya hal apapun ke Cici juga loh lewat aplikasinya. Dan gue minta translatein dari kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita foto dulu produknya dan tuh langsung dijawab. Cepet banget jawabnya. Nah aplikasi Cici ini tuh semuanya gratis ya guys. Download Cici di App Store atau Play Store sekarang. Nah cara makannya gue pakai susu UHT guys biar tambah yummy. Oke, ini first bite gue mau cobain yang varian barunya yang brownie salted caramel. Wah enak guys, salted caramel tuh langsung meledak di mulut loh. Pantesan namanya cuis, teksturnya tuh cuy pol. Salted caramel brownie-nya gue rating 10/10. Nah gue juga cobain cookies lotus. Ini tuh tipikal cookies yang soft. Di mulut tuh dia langsung lumer gitu loh guys. Gak terlalu manis juga, gue suka. Dan terakhir gue cobain yang rasa matcha. Siapa yang pernah bilang rasa matcha tuh kayak rasa rumput? Ngaco. Kan udah pernah makan rumput, ini enak banget matchanya. Itu tipikal matcha yang ada hint pahit lagi tuh enak pol guys. Apalagi dicampur sama susu jadi makin balance. Ini gue rating 9/10. Ini ada bumbu kacangnya dari ciloknya guys. Ini udah sekitar 30 menit dan tada jadi juga guys ciloknya. Ini jadi ginu-ginu gitu ya guys. Bulutnya lebih gede, jadi mengembang gitu loh. Nah ini gue langsung cocol guys ke bumbu kacangnya. Enak banget, isinya tuh daging cincang. Tekstur ciloknya tuh kenyal, terus gurihnya pas, asin, mantep banget guys, lezat dan bergizi. Ini gue ala-ala dipakai sunduan kayak gini guys. Dia bumbu kacangnya bener-bener legit ya, rasanya enak banget. Terus ada rasa pedesnya juga. Enak banget, ini gue rating 9,5/10. Next ada yang pernah cobain ini juga guys, cireng kuah. Ini gue bikin cireng kuah dari Umafood. Nah cirengnya ini mau gue goreng dulu yang isian keju. Goreng sampai dia tuh golden brown kayak begini guys. Saya udah dapet chili oilnya juga guys untuk nanti di kuahnya. Terus ini cireng udah jadi. Ada yang meletus itu cirengnya guys. Masukin chili oilnya ke dalam air panas. Abis itu masukin bumbu kepintaran. Udah deh tinggal masukin si cirengnya. Menggoda banget guys ini. First bite, wah dia langsung lumer guys. Kejunya tuh melimpah banget loh. Kejunya tuh rasanya asin, gurih. Aduh yummy banget. Apalagi si tekstur cirengnya tuh crunchy. Deh kalau kalian gak percaya, isiannya tuh melimpah banget. Apalagi dipakai sama kuahnya si cirengnya. Aduh best banget sih, seger. Cireng kuahnya ini bisa gue rating 9,2/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.
Muter-muter di Pascal Bandung nemu yang baru. Halo guys semuanya. Sampurasun, AA dan tete-tete semua. Akhirnya gue bisa comeback lagi ke Bandung. Kangen banget jalan-jalan muter-muter di Bandung. Udaranya, vibesnya yang bikin ngangenin Bandung itu. Gue tuh lagi kangen Snow Mountain dan ternyata tuh ada yang baru di Pascal guys. Tiramisu Snow Mountain udah ada di Pascal. Tempatnya tuh dekat Pascal Food Market. Deket juga sama Ruhai Lobby Mall Pascal. Catet ya, ini cuma ada di Bandung. Nah di situ enak banget ya, tempatnya bisa buat dine in juga. Of course gue pesen tiramisu Snow Mountain yang harganya 48.000. Ini langsung dibuatin es krimnya guys. Terus di atasnya gue kasih sama crumble-nya. Ini menarik banget. Makasih ya Tete. Nah di sini tuh juga bisa dine in guys di lantai 2. Langsung aja kita naik. Pas gua naik, wah ini comfy banget guys, nyaman banget, cocok banget buat dine in emang. Toiletnya juga bersih, the best. Langsung aja kita coba. Wah enak banget, es krimnya aja udah enak, apalagi dimakan semuanya ya. Gue makan bareng sekaligus cafe ice cream sama tiramisu susunya. Ternyata makannya digabungin kayak gini tuh tambah enak. Tekstur tiramisu susunya tuh fluffy, krimnya juga lumer di mulut. Terus ada tambahan cafe ice creamnya juga jadi meledak guys. Yang paling asik ini juga ada tekstur crunchy-nya ya dari crumble-nya. Aduh enak banget guys, balance, renyah banget crumble-nya. Gue mau tambahin lagi guys crumble-nya biar tambah makin mantul. Dari gue langsung dimakan 1 sendok gini guys, es krim sama tiramisu susunya. Dijamin bakal ketagihan. Kalau gue udah pulang dari Bandung pasti gue kangen banget nih sama tiramisu Snow Mountain. Makanya ini gue makannya puas-puasin. Nah di store ini juga asik banget guys, ada foto booth-nya loh guys. Jadi kalian bisa foto-foto sama konco-konco kalian, sama teman-teman kalian ya. Gak cuma teman, gendaan juga bisa guys. Bercanda. Oke ini gue mau pilih frame-nya dulu. Langsung aja kita cekrek. Sumpah ini padahal gue belum siap udah dicekrek aja. Tiramisu Snow Mountain by Chokomori di Bandung ini hanya ada di 3 cabang. Yang cabangnya di Tiramisu by Chokomori Braga, Tiramisu by Chokomori Kota Baru Parahyangan, sama Tiramisu by Chokomori Pascal. Langsung diserbu ya guys. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Borong jajanan-jajanan nih ada di Pasar Gede Solo. Halo guys semuanya. Guys hari ini gue mau hunting kuliner lagi di Pasar Gede Solo. Pertama ini sebelum naik ke atas ke lantai 2, ini gue beli es potong. Ini gue beli rasa durian, strawberry sama coklat. Satu batangnya ini tuh dicocok sama coklat lagi. Harga itu 5.000. Gue beli 3 jadi 15.000 guys. Nah belum Abdul kalau ke Pasar Gede tuh belum cobain dimsum Umayumca. Harga per dimsumnya itu cuma 3.000 aja. Nanti gue mau cobain es potong yang tadi gue beli, takut mencair guys. Makanya gue cepet-cepet makan. Es potong gue tipu. Dari ketiga varian ini gue paling suka durian. Es potongnya gue rating 9/10. Lanjut kita cobain dimsum Umayumca dikasih sama caosnya. Wah enak guys, dia kulit dimsumnya tuh tipis tapi dagingnya tuh tebel, enak banget guys. Tepungnya dikit, rating 9,5/10. Nah ini ada ibu-ibu juga yang jual lontong. Ini gue beli lontongnya guys, harganya itu 5.000. Dicocok pakai saus dimsumnya, enak banget guys. Rating 9,2/10. Terus gue juga cobain leker crepes. Ngomong gimana sih, crepes apa crepes apa cerepes? Ini gue beli coklat keju tuh harga 3.000. Sampai rumah ini perut gue tuh masih keroncongan, makanya gue mau masak bihunku. Tapi tenang guys, bihunku ini tuh cuma 200 kalori, jadi nggak bikin perut begah dan nyaman di perut. Dan masaknya praktis banget, cuma 2 menit aja tuh udah jadi. Ini gue buat bihunku yang rasa kari laksa. Rasa bihunku yang kari laksa ini tuh bener-bener otentik, bener-bener kayak lagi makan laksa ala resto. Sumpil, terus teksturnya tuh lembut banget guys si bihunnya. Dan inget ya, bihunku ini tuh dia nggak digoreng. Enak banget sih kan, wajib nyetok ini di rumah. Bihunku rasa kari laksa gue rating 10/10. Nah untungnya tadi gue tuh sempat borong bihunku di Alfamart deket Pasar Gede. Borong varian favorit gue ya kari laksa. Karena kamu nomor 1, bihunku nomor 2. Oke lanjut, gue mau cobain ini krepes yang tadi gue beli guys. Wah coklat kejunya nih isiannya melimpah banget loh. Terus dia crunchy boy, ini gue rating 9/10. Oke guys, gini dulu ya, makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja gue makan di kereta cepat dari Bandung ke Jakarta naik bus. Yes. Halo guys semuanya. Hari ini gue ada jadwal naik kereta lagi, naik kereta Wus. Nah sebenarnya kereta Wus itu tuh cuman ada di Padalarang doang. Jadi dari Bandung ke Padalarang ini gue naik feeder. Kalau kalian udah beli tiket Wus, kalian bisa gratis naik feeder ini ya. Gue saranin naik feedernya tuh hampir 1 jam sebelum keberangkatannya Wus. Nah ini Wusnya tuh gue dapetnya jam 12.53. Ini gue udah sampai di stasiun Padalarang. Ini gue mau OTW ke Halim guys, ke Jakarta. Dan Wusnya juga udah sampai guys. Wus. Yeah. Nah kereta Wus ini tuh ada 3 kelas. Ada yang first class, business class, sama premium economy class. Gue tuh udah pernah coba yang first class, udah pernah coba juga yang premium economy class. Menurut gue semuanya sama-sama nyaman. Bedanya kalau first class tuh dapat makanan, dan di first class tuh bangkunya 2-2 bukan 2-3. Maksud gue sampingnya 2, sampingnya 3 gitu loh. Nah karena perjalanan cuma 30 menit, gue mau cepet-cepet ke restorasi. Gue mau cobain makanan-makanan yang ada di sini. Usahain pakai cash ya guys, soalnya di sini nggak ada sinyal. Banyak kelewatin terowongan. Ini pertama gue beli Xiaomi ayam, harga itu 34.000. Gue lebih suka yang ayam pedas dibandingkan yang keju karena ayam pedas tuh enak banget guys. Dia tuh kuahnya seger, terus ada cuangkinya yang yummy. Juga dia ini ada mihunnya ya guys, enak banget. Dia tuh teksturnya tuh kayak alot gitu, tapi gue suka. Nah kalau yang rasa keju gue udah pernah coba juga, dia itu emang enak tapi lama kelamaan agak enek. Gue paling suka yang Xiaomi ayam pedas. Ini gue makannya cepet-cepet, gue buru-buru takut udah mau nyampe. Pas banget lagi cuacanya mendung, ini mau hujan soalnya dingin. Xiaomi ayam pedas saya gue rating 9/10. Terus gue juga beli ada Earl Grey milk tea, harga itu 35.000 satu botolnya, agak mehong tapi enak guys. Ini manisnya pas ya, milky creamy. Terus di dalamnya tuh kayak ada isian cincaunya gitu. Gue napol guys, rating 9,5/10.
Gak mau ketinggalan sama jargonnya wus wus wus. Yes. Dan ini gue juga beli ada nasi ayam woku. Harga tuh 45.000. Ini dia tuh medok ya guys ya, strong banget, rempah-rempahnya kuat banget, berani banget sama bumbu. Dia tuh juga pedes, yummy. Apalagi makan bareng si nasi putih. Wah, gue napoin gue rating 9,6/10. Nah tadi di stasiun Bandung gue juga sempet beli Makuta Bandung Makuta. Ini punyanya artis Laudia Cynthia Bella. Ini gue beli harga tuh 83.000 yang rasa coklatnya. Krim coklatnya enak banget ya guys. Dia tuh langsung lumer di mulut. Tapi si lapisannya yang kayak pasirnya itu dia tuh agak sedikit keras. Ini gue rating 8/10. Nah kan bener guys, hujan. Gak tau kenapa kalau lagi naik kereta duduk samping jendela tuh kayak berasa galau aja gitu. Bukan guys, udah sampai aja guys kita di Jakarta. Cepet banget keluar, baru napas sedetik. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Cobain semua makanan-makanan pedes dari Nyai Mercon. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue pengen banget makan makanan pedes. Nah sekarang gue mau cobain makan favorit di Nyai Mercon. Sodoy, ini banyak banget guys makanan pedesnya. Ada pangsit, ada mie jebu pangsit. Yang pangsitnya ini tuh ada 3 varian, yang keju sama tulang rangu. Harga beda-beda, 21.000, 24.000. Nah kalau mie jebu harga tuh 24.000 satu bungkusnya. Nah masak pangsitnya ada 2 cara ya, ada direbus sama digoreng. Nah ini minyak gue juga rebus dulu. Nah kalau goreng pangsitnya tuh goreng sampai warnanya tuh golden brown. Semua udah dimasak, sekarang gue mau buat kuahnya untuk pangsit rebus. Di dalamnya kita juga udah dapat bumbu untuk si pangsit rebusnya sama pangsit gorengnya ya guys. Jadi tinggal dibuat aja nih, diseduh pakai air panas. Nah ini sambelnya untuk mie jebonya guys. Ini gue pakai 2 pack ya guys biar tambah banyak. Gue kalau mie goreng suka dipakein kecap sama caos sambel. Nah ini mie jebonya mau gue aduk-aduk dulu, abis itu tambahin sama bumbu kepintaran. Udah deh jadi. Terus kita juga dapat bawang gorengnya nih guys. Gue mau taburin di atasnya. Nah, ini pangsitnya yang merconnya yang digoreng juga udah jadi guys. Udah golden brown warnanya. Nah di mie jebonya ini tuh kita juga udah dapat pangsitnya guys. Mie jebu udah jadi, pangsit rebus sama pangsit gorengnya juga udah jadi. Pertama gue langsung cobain mie jebunya dulu guys. Sebenarnya tuh yang bener jebu apa jebeu sih. Pas pertama kali gue seruput-seruput minyak, aduh enak banget. Dia tipikal minyak tuh yang tebel, kenyal, yummy. Terus makannya bareng si pangsit gorengnya ditambahin dicelupin pakai chili oil. Bah, enak banget guys. Ini tuh yang isiannya keju. Buat kalian yang gak terlalu suka pedas, menurut gue sambelnya agak disedikitin aja deh, karena ini pedas banget. Kalau gue suka pedas makanya gue pakai semua guys sambelnya. Sambelnya tuh rasa pedasnya nendang banget tapi nagih. Nah ini gue celupin pangsit gorengnya tuh dipakein sama chili oil. Bah, enak banget guys. Oh ya gue mau tahu dong, kalian tim mie kuah apa tim mie goreng? Kalau gue sih dua-duanya, tergantung sikon kondisi. Padahal udah ngucur keringet tapi ente guys, karena enak. Rating 9/10. Nah ini sekarang gue mau cobain Nyai Mercon pangsitnya yang digoreng. Ini gue tuangin pakai chili oilnya. Bah, enak banget guys. Dia tuh garing, renyah banget di luarnya. Terus isiannya tuh dagingnya melimpah banget guys, empuk. Pangsit gorengnya gue rating 9,5/10. Dan yang terakhir gue cobain ada yang direbus guys. Ini pangsitnya. Aduh, kulit pangsitnya tuh lembut banget ya kalau direbus kayak gini. Dagingnya yang isiannya tuh juga gak main-main, enak banget. Kalian pecinta pangsit rebus wajib cobain ini nih. Gue rating 9,2/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Kak, aku bisa beli minuman XX1 ditaruh sini nggak ya? Ya, thank you. Seharian penuh serba Stitch. Halo guys semuanya. Aloha, Ohana. Guys, hari ini Lilo and Stitch filmnya udah mulai. Jadi pokoknya gue mau buat 24 jam serba Stitch. Oke, belum update kalau kita belum pakai baju Stitch guys. Kita ganti dulu yuk. Tada. Gue suka banget sama Stitch. Dia tuh kayak anjing lucu, gemes. Tapi sebenarnya bukan anjing, dia tuh alien. Ini gue punya koleksinya guys, lucu banget ya. Ini gue pasang sendiri guys bricksnya. Ini tuh kupingnya bisa dinaikin, diturunin gitu. Terus palanya tuh bisa diputer. Gue juga udah beli cake yang bentuknya Stitch. Lucu banget ini guys. Kupingnya itu loh yang gemoy caplang gede kayak kuping gua. Gua mau gigit kupingnya dulu, tapi ternyata ini ada kayak plastiknya ya. Terus dalam Stitchnya ini tuh ada cake yang rasanya tuh red velvet. Enak banget ya, krimnya tuh dia manis, terus cake-nya tuh lembut. Apalagi makannya dicampur sama cake sama krimnya. Wah, enak apel guys. Di depan cake Stitchnya tuh kita dapat kue yang bogel guys. Ukurannya lucu banget ya. Selamat ulang tahun buat kalian yang ulang tahun di 22 Mei. Hari ini bahagia selalu ya guys. Cake Stitchnya enak. Ini gue rating 9/10. Nah kemarin tuh gue sempet ke Miniso, gue tuh mau cari tumbler karena tuh gue nggak dapet tumbler XX1 yang lucu banget itu loh guys. Akhirnya gue beli di sini. Nah ini gue udah dapet tumbler yang gue mau guys. Harganya tuh 79.000. Ada boneka Stitch juga lucu banget dari kacamata. Dibayar dulu, jangan kabur. Dan malam ini gue menonton Lilo and Stitch live action. Gue udah pakai baju Stitch yang lagi makan ramen karena gue suka makan. Gue juga udah bawa tumbler sama wadah popcorn. Tapi gue isi weteng saya guys karena luwe lapar. Ini gue beli keju tarik di food courtnya Depak. Enak banget guys, keju tuh meler banget. Rating 9,5/10. Nah ini gue juga beli ice cream yang rasa coklat. Ini tuh dia ada dark coklat, ada milk coklat, terus juga ada vanilanya. Nih gue rating 8,8/10. Dan ini gue juga beli stick, tapi sticknya tuh ditepungin guys. Ini gue suka banget lagi. Terus ini dicampurin sama saus. Sausnya tuh kayak saus mushroom gitu, dipakai sama caos sambel. Enak banget ya sticknya. Dia tuh garing di luar, terus isiannya tuh juicy. Rating 8,5/10. Oke, sekarang waktunya nonton Lilo and Stitch. Tapi sebelum itu gue mau beli minum dulu guys. Aku bisa beli minuman XX1 ditaruh sini nggak ya?
Gimana apa? Ternyata bisa dong diisi Alohana. tumbler di sini. Gue beli minuman ini yang Alohana Special Edition Lilo and Stitch. Ini harganya 45.000 dan ternyata isinya pas guys, semua di tumbler gue. Oh ternyata di atas itu dikasih milk foam gitu. Ayo guys kita coba, ini ditutup dulu tumblernya, langsung aja kita seruput-seruput. Wah enak banget. Rasanya kayak coconut water dipakai sama milk foam yang creamy. Rating 9/10. Terus gue juga beli popcorn yang harga 35.000. Ini gue beli yang mix ya, ada yang rasa asin, ada yang rasa manis. Ditaruh di bucket popcorn ini. Sebenarnya bukan bucket popcorn sih, ini tuh kayak wadah cookies gitu. Tapi lucu ya, ada muka Stitchnya ini. Gue rating 9/10. Oke guys kita nonton. Filmnya seru banget, animasinya tuh bener-bener kece. Filmnya gue rating 10/10. Oke guys gini dulu ya, makasih udah nonton. Dadah bye bye. Goreng cireng isi megalodon, isian keju sama ayam pedas. Halo guys semuanya. Guys hari ini gue mau goreng cireng yang ukurannya tuh megalodon. Ini segede apa ya? Dadah. Ini guys cirengnya nih gue beli dari Uma Food. Nah cireng megalodon ini tuh gak cuma satu isiannya, ada yang keju sama ada ayam pedasnya guys di dalamnya. Oke langsung aja kita goreng. Ini agak susah gorengnya karena gue gak punya wajan yang gede banget. Jadi gue masukinnya tuh agak maksa guys ke dalam minyaknya. Seperti melawan raja terakhir, ini agak angel, agak susah guys ngegorengnya. Apalagi ngebaliknya nih, gue takut nyiprat semua minyaknya. Wih, cireng apa? Cireng! The moment of truth guys, waktunya ngebalikin si cirengnya. Wah ternyata bisa juga nih guys, udah mateng. Nah tinggal ditirisin aja biar minyaknya tuh keluar. Oke ini gigitan pertama dan ternyata tuh kulitnya tuh si cirengnya enak banget guys, crunchy renyah. Isiannya juga gak main-main guys, suiran ayam pedasnya tuh melimpah. Yang pertama gue dapat isian ayam pedas guys, enak banget. Sebenarnya enak nih cirengnya ini tuh dicampur sama nasi putih. Gue lupa bikin nasi putih guys, padahal ini ayamnya banyak banget loh. Nah samping ayam pedasnya ini juga ada si kejunya guys isiannya. Hebat, bener-bener komplit banget ya guys, ada keju, ada ayam pedasnya juga. Nah yang si kejunya tuh dia tipikal yang keju melt gitu ya guys, asin, gurih, yummy. Terus kayak dia juga pakai mozzarella guys, soalnya dia meler. Ini mah bukan cireng tapi cireng. Cireng dari Uma Food, gue rating 9,5/10. Oke guys gini dulu ya, makasih udah nonton, dadah bye bye. Cuma 1.500 bisa bikin kopi susu ala barista coffee shop. Halo guys semuanya. Guys kalian tahu gak sih, gue kan emang doyan banget ngopi ya. Ngopi di cafe aja 50.000. Apa nggak boncos itu gua? Kali ngopi gocap. Oke mending temenin gue yuk bikin resep kopi ala barista coffee shop cuma 1.500 aja. Nah ini guys kunci dari segala kunci, pakai Nescafe Ice Roast. Ini harga cuma 1.500 aja guys, per sasetnya murah banget kan? Oke yang pertama kita bikin ice cube coffee-nya dulu. Ini tuh low budget banget guys. Pertama masukin Nescafe Ice Roast-nya, terus campurin pakai air. Wah unik banget ya guys, padahal pakai air dingin tapi tetap bisa larut. Ini sih kelebihan kalau pakai Nescafe Ice Roast. Ini juga bisa buat inspirasi kalian kalau mau ngopi yang super simple tapi rasa kopinya tuh nyegerin. Dan yang pastinya enak guys, kayak gini tuh cuma 1.500 rupiah. Dan bisa beli di minimarket terdekat kalian. Dan ini cetakannya gue taruh freezer, nanti bakal jadi ice cube. Tunggu sampai jadi ice cube dan ini udah jadi guys. Tuh kan guys, udah jadi tuh ice cube-nya. Ini gue mau keluarin ice cube-nya guys, kita pelintir-pelintir kayak gini dan tada, keluar juga tuh ice cube-nya. Nah ini bagian finalnya nih guys, gue mau campurin susu UHT atau susu apa aja yang kalian suka. Terus campurin sama vanilla sirup guys, 1 sendok teh aja. Kocok-kocok sampai dia tuh rata. Nah ini gue mau masukin ice cube-nya ke dalam gelas. Ini bagian satisfying banget guys, kita masukin susu yang tadi kita udah campurin vanilla sirup. Wow, satisfying ya guys. Kita kocok-kocok lagi sampai dia ice cube-nya tuh larut. Gue udah bener-bener kepo banget sama rasanya. Langsung aja kita cobain guys. Wah seger banget, ini tuh rasanya kayak buatan barista ala coffee shop. Enak pol guys, kalian wajib coba ini guys. Pokoknya kuncinya ada di sini. Gue pakai Nescafe Ice Roast yang bisa langsung larut di air dingin dan kalian bisa dapetin ini di minimarket terdekat ya. Karena bikin kopi susu nggak perlu sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, cuma 1.500 aja. Gampang banget lagi buatnya, cuma di rumah aja guys. Ini gue rating 9,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah bye bye. Cobain semua makanan-makanan manis yang viral di TikTok. Halo guys semuanya. Guys hari ini gue mau cobain lukcup, mochi cheesecake, fruit sando, bola ubi kopong dan masih baik banget. Nah, yang pertama ini gue mau cobain lukcup. Ini pertama kali gue cobain lukcup guys, dan bentuknya tuh lucu-lucu banget. Ini tuh ada buah-buahan sama sayuran-sayuran juga, ada wortel, ada cabe. Pokoknya baik banget macamnya. Ini tuh isi 15 pieces, harganya tuh 34.500. Jadi gue beli 2 yang isi 15 pieces. Nah rasanya itu tuh dia mirip kueku. Jadi yang lapisan luarnya itu kayak kenyal gitu, tapi dalamnya itu kacang hijau. Ini gue cobain cabe tapi kepedesan. Ala-ala aja gitu biar rame, biar viral. Dan ini gue mau cobain yang terong. Not bad lah, ini gue rating lucupnya 9/10. Lanjut ini ada makanan-makanan manis lagi guys dari Bobindut. Udah suka banget sama bola ubi kopongnya, emang langganan gue dari dulu. Nah bola ubi kopong ini tuh ada di UMS sama UNS. Satu porsinya dapat 8, harganya tuh cuma 10.000. Udah dapat gula halus juga lagi. Nah bola ubi kopong gini nih yang gue suka, dia tuh crunchy, garing di luar, terus isiannya tuh kayak kenyal gitu loh. Enak pol. Nah kalau kalian mau pakai topping, mau pakai saus lagi bisa juga guys. Ini ada yang keju ditambahin sama saus coklat. Bola ubi kopongnya gue rating 9,5/10. Minum dulu guys, ngombe se. Next gue mau cobain ini ada namanya mochi cheesecake. Nah satu mochi cheesecake kayak ini tuh harganya tuh 18.000 ya. Ada yang rasa coklat, strawberry sama original. Gue cobain dulu yang coklat. Ini isinya tuh bener-bener lumer banget ya coklatnya. Itu tipikal coklat yang dark coklat, ada hint pahitnya guys. Enak loh, ini sensasinya beda guys. Dia tuh kenyal di luar, di dalamnya tuh smooth moist. Nah kalau ini gue cobain yang rasa strawberry. Cheesecake-nya aduhai enak banget. Oi, ada juga yang dipakein sama saus matcha kayak gini guys. Buat kalian yang suka matcha, ini wajib cobain sih. Siapa yang bilang matcha itu rasanya kayak rumput? Gak
mushroom. Emang kalian udah pernah cobain rumput? Mochi cheesecake gue rating 9,2/10. Dan ini juga ada fruit sando. Jadi ini tuh roti tawar dipakai sama krim dalamnya, terus ada buah-buahannya juga. Pecinta roti pasti suka sih sama ini. Karena ini comfort food banget. Harga satunya tuh cuma 15.000 yang ini. Lanjut kita cobain burnt cheesecake brownie. Sama juga ada cheesecake ya guys. Ini satu potongnya juga harga 15.000. Ini tahan sampai 5 hari ya guys ya. Jadi awet. Kalau gue sih nggak sampai 5 hari udah habis ya, karena enak banget. Dia tuh cheese-nya tuh langsung meledak di mulut gitu loh guys. Enak banget. Manis, asin, umami, yummy. Yang cheesecake brownies ini juga nggak kalah enak ya guys. Di bawahnya tuh ada browniesnya. Rating 8,8/10. Mereka tuh PO setiap hari ya guys ya. Ready tiap hari Rabu sama Minggu. Dan yang terakhir gue juga coba ada tiramisu cake. Harga 15.000 dan ini tuh tahan 2 hari. Enak, rating 9/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan? Jualan tiktokers. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau cobain jualan-jualan tiktokers. Ini jualan tiktokersnya ada yang belum pernah gue coba guys makanannya. Oke, ini yang pertama punya Fahmi Cihuy. Ada cemilan cihuy, terus juga ada otak-otak. Ini otak-otak bukan sembarang otak-otak guys. Di dalamnya tuh ada isiannya. Ada yang mozzarella, ada juga yang isi mercon. Gue beli harga 40.000, isi 6 otak-otak. Terus ini juga ada sosis keju sama gedang gendut girl. Ini sosis yang isian kejunya tuh harga 62.000. Langsung aja guys kita pensir, langsung kita panggang bentaran. Ini gue pensirnya tuh pakai margarin. Terus gue juga mau goreng otak-otaknya cihuy. Guys, ini pas gue balik-balik sosisnya tuh dia udah golden brown ya warnanya. Nah ini gue makannya nggak digado ya. Gue pakai mie goreng, gue pakai indomie mie geprek kesukaan gue. Terus ini juga otak-otaknya udah jadi guys, udah mateng. Oh iya, gue baru tahu guys, otak-otaknya tuh dapet caos ya guys, caos asam pedes gitu. Dodo, jadi juga nih guys. Ayo guys kita cobain sama-sama. Yang pertama gue kepo banget sama sosis kejunya si Kafira. Wah, ternyata isiannya kejunya tuh dia tuh pakai keju mozzarella ya, meler banget. Sosisnya tuh berdaging tapi nggak keras, enak banget Kafira. Apalagi makannya bareng si mie goreng ini tambah wenapol guys. Sosis kejunya gue rating 9/10. Nah gue cobain otak-otaknya cihuy juga. Ini ternyata gue dapet yang isian mozzarella guys. Wah ini mozzarellanya pasti tarik panjang banget guys, gak putus-putus kayak hubungan gue sama doi. Nah yang ini otak-otaknya isiannya tuh mercon guys, ada sambal merconnya loh. Wah ini mah tambah pedes, oi. Tapi pedesnya nagih gitu loh. Aduh enak banget. Otak-otak punyanya cihuy gue rating 8,8/10. Wah ini kombinasi yang sangat-sangat sempurna guys. Sosis sama otak-otak dipakai sama mie goreng. Bukannya sosis keju tuh meler banget loh mozzarellanya. Kenapa ya jualan tiktokers enak-enak? Kayak gini ceritanya gue jadi pengen jualan deh. Jualan apa ya guys ya? Coba komen di samping. Nah ini otak-otaknya gue pakai sama sambal asam pedes yang tadi. Nah si saus asam pedesnya ini udah dapat di dalam paketnya juga ya. Dia tuh rasanya asam kecut seger gitu ya si sausnya. Dan menurut gue pas dipaduin sama si otak-otaknya. Lanjut ini ada snack kesukaan gue guys, gedang gendut girl punyanya Kafira. Nah ini satu pack gedang gendutnya tuh harganya 42.000, udah dapat 2 caos ya. Yang pertama gue cobain strawberry. Ada juga yang tiramisu guys, pecinta kopi enak banget ini. Terus ada yang rasa vanilla. Dan ini nih menarik guys, saus pisang. Jadi pisang makan pisang, rasanya tuh jadi pisang banget, sepisang itu. I love banana. Tapi gue lebih suka digadoin kayak gini guys, tanpa saus. Ini gue rating 9,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Apa aja yang gue makan? Serba makanan ukuran jumbo. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau coba makanan yang ukurannya tuh gede-gede banget. Kira-kira makanan apa aja ya? Ditonton sampai habis guys. Yang pertama ini gue udah beli mozzarella Nashville. Ini ukuran megalodon guys. Beratnya 500 gram, harganya tuh 89.000 gue beli. Ini nama tokonya tuh Eoni Kitchen. Terus gue juga beli yang manis-manis kayak lagi nontonin video gue. Ini namanya tuh Danish Matahari, harganya tuh 45.000 dari roti kecil. Terus ada cireng megalodon guys, kesukaan gue dari Umafu. Ini harga 42.000 yang isi jadul sama keju. Nah ini gue panggang bentar si roti Danish Mataharinya. Sambil selesai nunggu panggangannya mateng, gue goreng cireng. Kagak muat ini pancinya guys. Piye. Akhirnya gue paksa aja, terus bisa deh itu. Jangan lupa digorengnya tuh dibolak-balik kayak gini guys, biar matangnya sempurna. Ini roti Danish Matahari juga udah gue panasin. Lanjut sekarang gue mau goreng mozzarella Nashville. Ini gede banget, oi, berat lagi. Ini setengah kilo, isinya tuh mozzarella aja loh. Digoreng ya, kita deep fried dulu. Terus di dalamnya kita juga dapat chili oil sauce. Oke, yang pertama gue mau cobain cireng megalodonnya dulu dari Umafood. Waktu gigitan yang pertama ini crunchy banget ya, suaranya krenyes. Dia tuh lapisan luarnya tuh renyah, terus isiannya tuh dia kenyal gitu loh guys. Ada tekstur acinya soalnya. Pecinta jando ini pasti kalian suka guys, apalagi ada kejunya. Enak pol guys. Ini gue tambahin sama chili oil sauce dari si Nashville mozzarella, enak banget loh. Nah dia tuh kejunya dia pakai keju melt dicampur sama mozzarella ya. Ini cirengnya gue rating 9/10. Yang kedua gue cobain Danish Matahari dari roti kecil. Nah ternyata di pinggirannya itu dia tuh kayak pastry ya guys, crunchy. Terus isiannya tuh coklatnya tuh tipikalnya manis, creamy, milky. Ini gue makan rotinya tuh dicelupin pakai kopi. Aduh enak banget. Kalau dicelupin pakai kopi gini tuh dia langsung lumer di mulut. Roti Danish Mataharinya gue rating 9,2/10. Lanjut gue cobain ada mozzarella Nashville. Ini gede banget guys, kepala gue. Waktu gigitan pertama, wah itu gile, meler banget. Kirain gue melernya sampai Monas, tapi ternyata enggak. Ini beneran isian tuh mozzarellanya nggak main-main loh. Banyak banget mozzarellanya, tebel. Tambah enak lagi dipakai sama chili oil ya. Dia tuh chili oilnya asin, gurih, yummy. Soalnya keju mozzarella sama tepungnya tuh nggak terlalu asin. Jadi asinnya tuh ada di saus chili oilnya guys. Wah meler banget, seru banget guys. Gue lebih suka dicocok pakai si chili oilnya guys ya. Rasanya tuh umami, yummy banget guys. Ini gue rating 9/10. Ukuran jumbo udah, next ukuran bogel gimana? Komen di samping ya. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye.
cobain macem-macem mochi. Halo guys semuanya. Nah yang pertama gue mau cobain ini ada namanya Daifuku Mochi. Gue beli yang rasa matcha sama Thai tea dan ini yang rasa matcha. Harganya tuh 40.000 ya satunya. Nih gede banget ternyata, woi. Loh, nyantel loh dia. Guys ini maksudnya gede banget. Oke cobain ya. Guys, dia tuh tekstur mochinya tuh kenyal terus meler. Ih, gue suka banget. Ternyata isian mochinya itu dia ada es krim matchanya, guys. Nah, es krim matchanya itu tipikal yang ada hint pahitnya, enak banget. Yummy. Mochinya tuh tekstur kenyal-kenyal gitu, gue suka. Yang matcha bisa gue rating 9/10. Lanjut sekarang gue mau cobain ini yang rasa Thai tea. Gue baru pertama kali nyobain mochi yang isiannya itu rasa Thai tea. Yang Thai tea dia tuh nggak terlalu manis ya, gue suka. Kayak ini Thai tea-nya dari Thailand deh. Ini gue rating 9,5/10. Sekarang gue udah nyiapin juga mochi yang banyak variannya. Ini harganya tuh murah banget guys, cuma 3 ribuan. Kita buka satu-satu ya. Ini rasa matcha, rasa strawberry, rasa mangga, rasa coklat. Dia tuh bentuknya tuh jauh lebih kecil, jauh lebih bogel dibanding tadi. Nah ini mochinya tuh beda ya, dia tuh kayak dipakai parutan kelapa gitu ya. Jadi kayak telepon ya. Ini dia tuh jauh lebih lengket dibandingkan mochi yang tadi ya, tuh lihat. Yang matcha gue rating 7/10. Dan coklat enak banget. Lihat isiannya tuh. Melimpah banget coklatnya. Ini tipikal coklat yang milky, creamy. Gue rating 9/10. Ayo tebak ini rasa apa guys? Mangga. Yang mangga gue rating 8,2/10. Strawberry. Menurut gue ini manis banget ya si stroberinya. Jadi gue rating 8/10. Kira-kira gue coba apa lagi? Komen di samping. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Wow, hunting jajanan yang ada di SMPN 18 Surakarta. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau jajan lagi. Udah lama banget gue gak jajan di sekolah. Dari depan SMP 18-nya ada baik banget jajanan guys. Yang pertama ini gue lagi pengen yang seger-seger, ada Jellyland di sini. Gue beli ukuran las, harga itu 13.000. Terus gue tambahin ekstra topping keju. Jadi totalnya 14.000 guys, segini. Dapat jelly ball warna-warni, terus juga dapat kejunya banyak banget, sama di atasnya dikasih es krim strawberry. Pas banget, cocok lagi panas menteng-menteng, makan yang seger-seger tuh yummy. Nah, di depan SMP-nya ini tuh ada mie Bandung 77, mie favorit gua guys. Ini gue pesen mie levelnya tuh level 2. Harga tuh 15.000. Sebenarnya tuh dapat pangsit goreng, tapi gue tambah lagi pangsit gorengnya 5.000 sama pangsit kuahnya tuh 5.000 juga. Nah, ini mie ayamnya ditambahin sama saus sambel sama sambel juga. Totalnya gue bayar di sini 25.000. Terus di sini juga ada yang jual pisang goreng, namanya pisang sehati. Sehati sama siapa ini pisangnya ya? Ini gue pesen pisang gorengnya yang choco crunchy, yang ukurannya tuh yang gede, yang large. Harganya cuma 10.000, udah dapat keju juga lagi. Nah, sampai di rumah langsung gue mau cobain guys, karena gue udah luwe banget guys, belum makan dari lahir. Gue tuangin dulu ke dalam piring biar makannya tuh lebih enak. Nah, tekstur mie-nya tuh dia pipih, gepeng gitu tapi kenyal. Enak pol guys, dia tuh gak terlalu pedes ya, pedesnya pas. Apalagi makanya dipakein pangsit rebus sama pangsit goreng. Pangsit gorengnya gue juga suka banget, dia tuh renyah, yummy pol. Gak bisa berword lagi nih, gue rating 9,5/10 untuk mie ayam Bandungnya. Nah, karena kepedesan tadi gue juga beli ini guys yang di Jellyland. Es krim stroberinya udah mencair. Kalau udah mencair kayak gini tuh dia jadi jauh lebih creamy banget guys rasanya. Enak banget, terus juga jelly-jellynya banyak banget ya guys, melimpah. Jellylandnya gue rating 9,2/10. Nah, ini jelly ballnya turah-turah guys, makanya gue mau sunduin guys. Gue beli jelly ball yang aja ini tuh cuma 3.000 aja dapat segini guys. Ditambah sama susu kental kentul tambah apa ini gue rating 9,5/10. Dari tadi kayaknya ada yang kurang ya. Oh iya, kurang Abdul nih guys kalau nggak pakai ini. Nah, ini yang gue pakai Fufu Argus G3. Ini udah jadi kayak teman baik gue. Karena ini device-nya gue selalu bawa kemana-mana. Gue tuh ya orangnya aktif banget ya, sering kemana-mana setiap harinya. Nah, Fufu Argus G3 ini tuh punya kapasitas baterai 1.500 mAh. Jadi kan nggak perlu bolak-balik ngecas deh. Shine even brighter with Fufu Argus G3. Oke, gue mau lanjut lagi cobain jajan-jajan yang tadi gue beli. Ada pisang sehati. Ini sama rasanya bener-bener sehati ya guys ya. Gue suka. Dia garing banget pisangnya, yummy. Terus ada tekstur crunchy-nya juga dari selai coklat ya. Ini gue rating 9,2/10. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.